Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat ada sahabat Rasulullah SAW, ya, yang datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, dia tanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban Rasulullah SAW pada saat itu tiga kepada sahabat. Satu, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah jangan ukukul walidain, jangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah salah satunya dosa besar itu adalah naudzubillah summa naudzubillah adalah perbuatan ma'asi atau maksiat yang besar, bisa perbuatan zina dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kata para ulama, kalau kita punya tujuan, ya esok lusa teman-teman sekalian pulang mungkin besok semuanya atau ada yang Sabtu ya. Kalau yang jauh barangkali. Nah kalau teman-teman sekalian besok pulang, Bapak sangat menitipkan ya ta'adimlah, hormatlah, sayanglah, cintalah kepada kedua orang tua. Karena salah satu pintu surga itu terbuka dari orang tua kita salah satunya. Selain dari amal ibadah dan rahmat Allah, ternyata pintu surga juga akan terbuka oleh kedua orang tua kita manakala orang tua kita ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang diridhoi oleh Allah, termasuk yang diridhoi oleh orang tua ya. Tiga resepnya kata para ulama, ketika kita sudah menghadapkan diri kita kepada Allah, maka tiga. Satu, ayaj'ala badanahu, ya, jadikanlah ketika engkau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaj'ala badanahu litafakur, kata para ulama. Jadikanlah badan kita sekarang sehat, yang lain gak bisa sholat, kita mau bersyukur bisa sholat. Yang lain mah sekarang lagi sibuk di mall, kita mau bersyukur bisa di sini bisa sujud. Yang lain mah mungkin lagi pesen sepatu, sendal di HP, di handphone dan lain sebagainya. Kita mau bersyukur berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pintu rahmat sholat, bersyukur sehingga kita hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Salah satunya adalah tempat yang mulia itu adalah Al-Masjid. Yang kedua adalah Al-Muta'alim, di mana di sana ada tempat belajar menuntut ilmu. Bersyukur teman-teman dalam keadaan mulia, insya Allah dunia dan akhirat itu akan bahagia. Ayyaj'ala badanahu litafakur. Jadikanlah badan kita adalah untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa makan hari ini dengan rendang, yang lain mungkin dengan asin. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa merasakan nikmatnya daun singkong, yang lain mungkin tidak bisa merasakan. Alhamdulillah itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyaj'ala dari kata ja'ala artinya jadi. Kalau teman-teman abdun, saya abdun, abid. Orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang harus mengikuti titah perintah Allah. Makanya kalau abid mau dicepret, mau digusur, mau dibanjur, mau disetrika juga bebas. Kalau dulu, sekarang kan nggak boleh. Makanya kalau kita abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala harus turun. Ya, termasuk nanti pembahasannya adalah tentang hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah. Satu, pesan Bapak, ayyaj'ala badanahu litafakur. Di dalam riwayat yang lain, tafakkur sa'an, kita berpikir atas keagungan Allah Subhanahu wa taala satu saat, satu detik, satu menit itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan melamun. Lihat WA, lihat apalagi Instagram dan lain sebagainya, itu enggak ada nilainya. Ya, dibandingkan dengan kita tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tafakur kita itu akan membawa rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau rahmat dan kasih sayang Allah sudah diberikan kepada kita, kepintaran mudah, kecerdasan diberikan, kemudahan segala urusan diberikan oleh Allah, jalan pintu rizki ada saja, begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayyaj'ala badanahu litafakur. Jadi bersyukur. Ya, saudara-saudara kita kalau teman-teman main tuh ke panti asuhan, di sana ada difabel, di sana ada yang kurang sempurna, di sana ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna tangannya, tidak sempurna kakinya, bahkan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kita bersyukur, ayyaj'ala badanahu litafakur. Kita diberikan badan yang sehat, dipakai sujud, dipakai ruku, dipakai tilawah Al-Qur'an.
insya Allah mulia di hadapan Allah. Yang kedua, karek 5 menit. Yang kedua, ayyaj'ala lisanahu lidzikri. Ya, ayyaj'ala lisanahu lidzikri. Jadikanlah lisan ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk berzikir. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salasan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu kata Nabi. Suatu saat Siti Fatimah datang mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini letih, aku ini capek, aku ini udah bosan, boring," begitu bahasa teman-teman. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Kenapa engkau letih, lesu, capek?" "Ya Rasulullah, aku ini harus menumbuk gandum," kata Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW. "Kemudian aku harus menimba air," kata Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW. "Kemudian juga aku harus membuat ajalah." Ajalah itu adalah adonan tepung kue. Ya, kalau teman-teman nanti di rumah orang tua bikin kue, kemudian nanti di apa ini? Di apa namanya? Ya, diulemin begitu ya. Nah, itu Siti Fatimah sampai dengan Fatimah itu mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian, apakah kamu mau diberikan khotimah, diberikan pembantu kalau bahasa kita, diberikan pembantu, ya? Apakah engkau tahu aku juga capek bahasa kita nih, ya? Karena Nabi juga adalah anna basyarun mislukum. Nabi juga sama seperti kita, haus, lapar, dahaga, capek, letih, lesu, sama Nabi juga. Cuma bedanya adalah kalau Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu misalkan Fatimah tidak mau letih, capek seperti tadi menimba air, kemudian menumbuk gandum, kemudian membuat adonan tepung roti, maka aku ajarkan kata baginda Rasulullah SAW kalimat yang tadi, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu di dalam hadis. Allahu Akbar. Ya, jadi ayyaj'ala lisanahu lidzikri. Jadikanlah lisan ini adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dua, satu adalah bilisan, yang kedua adalah dengan hati. Yang terbaik kata Nabi Muhammad SAW itu adalah bil arkan, dengan perbuatan. Jadi bukan hanya zikir dengan lisan, bukan hanya dengan hati, tetapi membantu orang lain niatnya karena Allah. Kalau ingat ke Allah itu zikir pada hakikatnya. Maka bersyukurlah ketika kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berzikir minimal setelah sholat yang 5 waktu. Ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai 15 menit ya, gak akan lama, sampai jam 8 15 menit. Kalau sudah lewat dadah ya. Yang ketiga, kalau pembahasannya panjang ya, saya yang singkat-singkat aja. Jadi ayyaj'ala lisanahu lidzikri, jadikanlah lisan ini senantiasa untuk berzikir. Sedikit tambahkan, di dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian ada kalau sampai dengan ada sahabat yang nangis pada saat itu, sama halnya dengan kata Rasulullah SAW, wa ainun bakat, barang siapa yang meneteskan air mata lizikri karena Allah Subhanahu wa taala, maka tangisannya itu adalah tangisan intan permata yang paling berharga, nanti akan ditemukan oleh dia di yaumul qiyamah. Nih, mata ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah bersujud kepada Allah, pernah meneteskan air mata, maka butiran-butiran air mata yang jatuh ke baju, ke lantai, ke tanah itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nangis jangan menangisi pacar, bahaya, enggak ada nilainya.
Ya, kalau sedih dimarahin musyrifah udah lewat, itu mah dunia biasa-biasa aja. Tapi kalau dia wama ainun bakat, barang siapa yang matanya ainun bakat menangis karena Allah, karena tafakur, karena zikir, karena sholawat, karena rindu, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahagialah teman-teman sekalian, air mata itu akan berbicara di hadapan Allah. Ya Rabb, ya Allah, aku pernah diteteskan air mata ini, air mataku jatuh dari seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang banyak dosa, ya Allah. Tetapi pada saat ini aku syahidan, aku bersaksi kepadamu ya Allah bahwa air mataku ini adalah air mata yang berharga, air mata yang berat timbangannya di yaumil mizan. Bersyukur. Jadi kalau nangis karena pacar, lewat, itu mah biasa. Menangis karena masalah, lewat, itu mah biasa. Tapi kalau wama ainun bakat, dia matanya itu menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka butiran tetesan air mata ini akan bersaksi dan menjadi timbangan yang terberat di hadapan Allah. Salasun, kata Nabi, 3 cirinya. Kalau dia cinta kepada Allah, badannya ditafakur kepada Allah, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, 3 kata Nabi Muhammad SAW. Jadi salasun, man ahabba, barang siapa yang mencintai sesuatu, 3 cirinya. Kalau kita di bulan suci Ramadan, perhatikan, camkan baik-baik begitu anak-anakku sekalian sebelum pulang. Ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia itu lebih memilih kalam kekasihnya. Sebagaimana teman-teman misalkan yang punya cinta monyet dulu, Neng udah makan, udah ini makannya ini. Dia itu lebih memilih kalam kekasihnya. Ya, ini coba makannya dengan apa? Sekarang lagi di mana? Bajunya pakai baju apa? Sendalnya yang mana? Topinya yang mana? Bajunya warna apa? Sampai ke jam-jam, sampai ke baju-baju, kerudung-kerudung disebutkan. Karena dia lebih memilih apa yang disampaikan oleh kekasihnya. So, camkan kata Pak Maman. Nanti kalau teman-teman ada jodoh, ada saatnya, ada masanya, pasti akan menghitungkan, Neng kalau pakai baju ini kayaknya lebih bagus. Kalau pakai sendal ini kayaknya lebih nyentrik. Kalau pakai kacamata ini, kayaknya lebih maco. Camkan, ini ya, dia itu akan lebih memilih kalam kekasihnya dibandingkan dengan kalam yang lainnya. Maksudnya di sini adalah apa? Kata para ulama, ayyahtaro kalama habibihi ay Qur'anul Karim. Dia lebih memilih bersenang-senang dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, ini anak siapa ya? Ya, jadi kalau di rumah perlihatkan kesolehan kita kepada orang tua, jangan kepada orang lain dulu. Ya, kalau sudah soleh, alhamdulillah ya Allah, tidak sia-sia anakku sekolah di pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah ya Allah, bacaan Fatihahnya juga bagus. Alhamdulillah ya Allah, juz amma sudah lancar. Alhamdulillah ya Allah, juz 28, 29 sampai juz 30 juga belum hafal. Alhamdulillah, bersyukur. Ayyaj'ala kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih bersenang-senang, dia lebih memilih kalam Al-Quran dibandingkan dengan membaca Quran. Dia lebih memilih Al-Quran dibandingkan dengan membaca WA. Omat nitip kata Pak Mamat, pulang di rumah jangan sering baca WA, lihat HP. Omat baca Al-Quran. Sekali lagi baca Al-Quran. Ayyahtaro kalama habibihi. Pilihlah Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah kalam yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran tidak akan hancur ditelan masa, tidak akan hancur. Koran mah bisa hancur, komik mah bisa sobek. Ya, kalau misalnya teman-teman sekalian sering baca novel, sering baca buku cerita yang bergambar, bahkan sekarang mah berseri di laptop itu internet, ya. Tahu kan Pak juga, Pak kok tahu dia dong, kan sering baca. Enggak ya, itu mah dari anak-anak. Jadi kita harus mengutamakan apa? Ketika kita pulang, ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dengarkan di kalam Al-Quran, baca, renungkan, hayati, nikmati. Termasuk dengarkan apa yang disampaikan petua nasihat dari orang tua dan guru kita. Kita lebih bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan bersenang-senang dengan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, pesan Pak Mamat,
Ayyaj'ala, dia lebih memilih, ya, ayah taro, dia lebih memilih, ya taro apa, al-majalis, dia lebih memilih duduk di majelis dibandingkan ala majlisil ghairihi. Dia lebih duduk senang di majelis ilmu, duduk di majelis yang dibacakan Al-Qur'an, duduk di majelis yang ada ilmu lantai, itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya mah cangkel, terkuat Pak, ieu teh cangkel gitu tanya. Kalau orang Sunda mah udah cangkel, maka kakinya itu rijlaini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ngantuk Pak, enggak kuat Pak. Aduh, udah begini bolong terus begitu ya. Udah digini-gini juga kan? Udah ngantuk. Maka ainun, semuanya ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra Allah sampai menegaskan, matamu akan dimintai pertanggungjawaban, telingamu akan dimintai pertanggungjawaban. Yadun, rijlun, badanun, semua anggota badan kita kalau tidak bisa digunakan bersyukur kepada Allah, kemudian dijadikan tempat ibadah kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Awas ya, titip kata paman. Yang kedua apa? Ayah Allah, dia lebih memilih majelis yang ada dibacakan Al-Quran, ilmu dan nasihat yang lainnya. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, dia itu adalah ayah taror ridho habibihi. Dia lebih memilih ridho kekasihnya dibandingkan dengan mencari ridho dari kekasih-kekasih yang lain. Yang lain mah lewat, pokoknya kasih yang lain mah. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ucapkan anak-anakku sekalian. Jadi kita lebih memilih ridho Allah. Yang kedua, kita lebih memilih ridho kedua orang tua. Maka dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, mau orang Islam, mau non Muslim, mau dengan siapapun ada di sana, kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana adalah ada ridho Allah. Maka Allah baru orang tua. Allah dahulukan, insya Allah segala urusan akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kedua orang tua. Maka kalau kita sudah berjalan seperti itu, maka lisan ini akan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Mohon maaf lewat 3 menit, enggak apa-apa? Kalau panjang mah panjang ya. Tadinya saya teh kangen gitu guys. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kita tutup ya anak-anak sekalian. Insya Allah barangkali kalau ada waktu nanti kita isi dengan nasihat yang lain. Kalau mama sehat, anak-anak sekalian sehat, kita doakan teman-teman kelas 3 ya yang akan ujian, mudah-mudahan anak-anak sekalian kelas 10-11 ya sama juga diberikan kemudahan kelancaran dalam menuntut ilmu. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Min wali-walidayna ya Allah, min abaina ya Allah, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami ya Allah, masukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allah. Kami mencari ridha surgamu ya Allah, dan kami berlindung dari su'ul khatimah, azab neraka jahannam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Raditu billahi rabba ya Allah, kami ridha Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kami yang kami pegang, yang kami peluk, yang kami amalkan ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kami cinta sayang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dengan kami mahabbah kepada Nabiullah kekasihmu ya Allah, masukkanlah kami dan kedua orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah.
Wa man ahabani, kata engkau ya Rasulullah, barang siapa yang cinta, engkau sayang, rindu kepada kami, maka engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, orang yang engkau sayangi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khalilullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Yang kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang jatuh ini akan menjadi orang tua kita dan senantiasa doakan dalam setiap sholat kita, insyaallah doa kita sampai kepada kedua orang tua kita, ada ataupun tiada, doakan mereka, karena berkat rahmat dan kasih sayang kedua orang tua kita bisa berada di sini dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anak sekalian, hati-hati besok pulang, jangan lupa zikir dan doa ketika di perjalanan. Insyaallah ketika kita ada dalam lindungan Allah, mara bahaya, bala fitnah dan musibah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tidak tadi, jadikan badan kita untuk bertafakur kepada Allah, jadikan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dan carilah ridho Allah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berada. Itu saja anak-anak sekalian, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.